Di awal film kita akan diperkenalkan dengan salah satu petinju profesional bernama Joe yang saat ini sedang bertarung dalam kejuaraan Asia. Diberitahukan kalau Joe ini tidak pernah kalah dalam setiap pertandingan sampai-sampai semua orang menjuluki Joe dengan sebutan Sang Raja Tinju. Namun untuk kali ini terlihat pertarungan mereka yang sama-sama kuat, hingga musuhnya memberikan perlawanan sengit, akan tetapi pada akhirnya Joe mampu menghajar lawannya hingga membuat si lawan harus keluar dari arena. Setelah berhasil memenangkan pertarungan, Joe langsung pergi ke ruang ganti untuk menemui istrinya. Diketahui kalau istri Joe ini bernama Mina yang sebentar lagi akan melahirkan seorang anak. Terlihat Joe yang begitu mencintai Mina dan sudah tidak sabar menunggu kelahiran anak mereka. Malam harinya memperlihatkan Joe yang sedang merayakan kemenangan bersama semua krunya. Di waktu yang sama tersiar berita yang mengabarkan kalau lawan Joe yang baru saja ia kalahkan kini sedang koma di rumah sakit. Bahkan dokter yang menanganinya mengatakan kalau hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Hal tersebut tentu membuat semua penggemarnya murka terhadap Joe, hingga mereka nekat melakukan penyerangan kepada Joe yang saat ini sedang berpesta dengan krunya. Sebenarnya ia tidak ingin berkelahi, namun setelah melihat beberapa krunya menjadi korban, ia akhirnya naik pitam dan melumpuhkan semua orang di sekitarnya. Meskipun polisi datang, Joe tetap menghajar mereka dengan sangat brutal. Akibatnya ia pun ditangkap oleh polisi karena beberapa orang mengalami luka parah. Singkat cerita, kini 6 tahun telah berlalu dan hari ini adalah hari kebebasan Joe Sang Raja Tinju. Di sana Joe sudah ditunggu oleh manajernya yang bernama Feng. Terlihat juga Joe yang tampak sangat bahagia karena sekarang ia akan bertemu dengan Mina istrinya dan juga sang anak yang selama ini belum pernah ia lihat. Di tengah perjalanan dengan berat hati Feng menceritakan kalau Mina sudah meninggal 3 bulan yang lalu akibat tertabrak sebuah mobil. Mendengar hal tersebut tentu saja ia sangat sedih dan ia pun tidak bisa menahan air matanya, hingga Joe pun meminta kepada Feng agar segera mengantarkan dirinya ke rumah. Sesampainya di sana terlihat Joe yang masih tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Ia sangat terpukul dengan semua ini dan ia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri yang tidak bisa menjaga sang istri. Kemudian Joe bertanya kepada Feng di manakah putrinya sekarang. Ternyata semenjak Mina tewas anaknya diasuh oleh Feng dan ia sering kali menanyakan keberadaannya. Pada akhirnya Feng mempertemukan Joe dengan putrinya yang bernama Blade. Saat pertama kali melihatnya terlihat Joe yang sangat bahagia bercampur sedih karena dari sejak lahir baru kali ini ia bisa bertemu dengan Blade. Pada awalnya Blade bertanya-tanya siapakah Joe sebenarnya hingga Joe mengatakan kalau ia adalah ayah kandung Blade. Joe beralasan kalau dirinya baru pulang dari latihan tinju di luar negeri selama 6 tahun. Akhirnya Blade pun mau menerima Joe. Lalu mereka memutuskan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah terlihat Blade yang terus memandangi foto Mina. Joe yang melihat hal tersebut ia pun hanya bisa menangis sambil memeluknya. Di sini Joe pun berjanji kalau ia tidak akan pernah lagi meninggalkan Blade apapun keadaannya. Keesokan harinya memperlihatkan Joe yang kini berziarah ke makam istrinya yaitu Mina. Di sini Joe berjanji kalau dirinya akan membahagiakan putri mereka, dan Joe akan selalu setia kepada Mina sampai akhir hayatnya nanti. Setelah itu Joe mengajak Blade ke tempat latihan tinju yang sudah 6 tahun ini ia tinggalkan. Ternyata semenjak di penjara tempat latihan tinju itu menjadi sepi, bahkan hanya untuk menarik orang Feng selaku manajer di sana sampai membuka kelas yoga. Ketika semuanya sudah berkumpul mereka pun mengadakan pesta kecil-kecilan untuk menyambut kembalinya Joe. Terlihat Feng dan semua krunya sangat bahagia karena mulai saat ini mereka akan bangkit lagi dengan kembalinya Joe. Namun tiba-tiba Joe mengatakan kalau dirinya tidak akan melanjutkan jadi petinju karena ia ingin fokus membesarkan Blade. Ditambah lagi perutnya yang sudah buncit sehingga tidak memungkinkan dirinya untuk kembali seperti dulu. Terlihat Feng dan semua krunya nampak kecewa mendengar keputusan Joe, namun mereka tidak bisa memaksa Joe, dan akan membiarkan Joe untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Malam harinya ketika sampai di rumah Joe mulai mencopot semua foto-foto dirinya yang dulu masih menjadi sang raja tinju. Keesokan harinya Joe mulai melamar pekerjaan ke beberapa perusahaan yang ada di kota, namun sayangnya semua perusahaan yang ia lamar menolaknya karena Joe ini adalah mantan narapidana.
Hingga di suatu waktu Joe diterima oleh satu perusahaan, namun pekerjaan Joe hanya sebagai tukang kurir. Tanpa pikir panjang Joe pun menerima pekerjaan tersebut karena yang terpenting baginya sekarang adalah bisa menghidupi kehidupan mereka berdua. Di hari pertamanya bekerja terlihat Joe yang harus bangun pagi karena ia akan mengurus dulu pekerjaan rumah sebelum berangkat. Tak sampai di sana Joe juga harus mengantarkan Blade ke sekolah dan setelah itu barulah ia bisa berangkat bekerja. Ketika Joe mulai mengantarkan paketnya ternyata salah satu kliennya adalah mantan penggemar Joe. Di sini si klien memaksa Joe agar mau menunjukkan skill tinjunya dulu, namun Joe menolak permintaan tersebut. Karena penolakan itu si klien malah merekam Joe lalu mengancam akan menyebarkan video tersebut untuk mempermalukannya. Terlihat Joe yang masih terus bersabar meskipun kini ia dipermalukan seperti itu. Tak lama kemudian datanglah bosnya si klien yang ternyata teman dekat Joe ketika di penjara. Di sini orang itu meminta Joe untuk bersantai dulu dan ia meminta maaf atas ketidaksopanan anak buahnya tadi. Kemudian orang itu menawari Joe untuk menjadi petinjunya dan ia akan membayar Joe dengan harga 2 kali lipat daripada biasanya, akan tetapi Joe menolak hal itu hingga ia pun pamit untuk melanjutkan lagi pekerjaannya. Sore harinya Joe terlihat sedang bercanda bersama Blade. Meskipun bekerja sebagai tukang kurir, Joe sangat bahagia menjalani hidupnya saat ini. Hari-hari berikutnya Joe mulai terbiasa beradaptasi dengan kehidupan barunya, namun suatu hari ia terlambat menjemput Blade karena sibuk mengantarkan paket yang jaraknya lumayan jauh. Blade pun sangat cemberut kepada Joe, namun ia segera meminta maaf dan berjanji bahwa ia tidak akan pernah telat lagi menjemputnya. Keesokan harinya terlihat Joe sedang menghubungi atasannya untuk meminta izin libur bekerja karena anaknya sedang sakit, namun sayangnya bosnya langsung memberhentikannya bekerja. Joe saat itu juga kebingungan harus mencari pekerjaan baru. Akhirnya ia mendatangi Feng di tempat latihan tinju. Di sana ia mengatakan niatnya untuk bekerja lagi tetapi bukan sebagai petinju. Ia ingin menjadi pelatih atau tukang bersih-bersih saja karena baginya yang penting adalah mendapat pekerjaan. Hingga akhirnya Feng pun sebagai mantan manajer memberikan pekerjaan sebagai pelatih sekaligus tukang bersih-bersih di sana. Dia juga diperbolehkan membawa Blade saat bekerja. Keesokan harinya Joe pun mulai membersihkan ruangan di sana dan melihat foto-foto saat ia menjadi juara tinju yang membuat teringat akan masa lalunya. Setelah itu Joe pun ditugaskan oleh Feng untuk melatih murid baru yang masing-masing dengan tujuan berbeda. Setelah itu Joe pun mulai melatih mereka dan sore harinya Joe dan Feng bersama kru lainnya secara tidak sengaja melihat berita yang mengabarkan bahwa juara tinju sekarang bukan lagi Joe. Gelar itu telah direbut oleh juara baru bernama Yuji. Blade yang juga ada di sana terlihat kesal karena gelar juara tinju Asia bukan lagi milik ayahnya. Malam harinya setelah Blade tertidur, Joe kembali mencoba mengasah kemampuan tinjunya untuk mendapatkan kebugaran seperti dulu. Keesokan harinya seperti biasa Joe menjemput Blade di sekolah. Lalu Blade bertanya mengapa Joe membiarkan Yuji merebut gelar juaranya. Yang mendengar hal itu ia hanya bisa menjawab bahwa semuanya memiliki masanya. Setelah itu ia pun pergi ke tempat latihan bersama Blade, namun tiba-tiba seorang wanita kaya raya yang merupakan ibunya Mina mencari Joe. Terungkap bahwa Mina berasal dari keluarga bangsawan tetapi keluarganya mengusir Mina setelah dia menikah tanpa direstui dengan Joe, dan kedatangan ibu Mina ini untuk memarahi Joe karena menganggap kematian Mina adalah kesalahan Joe. Joe pun hanya bisa terdiam meskipun mendapatkan beberapa tamparan dan cacian dari ibunya Mina tersebut. Lalu Blade pun yang melihat hal itu memohon kepada neneknya untuk menghentikan semuanya, dan pada akhirnya wanita itu pun luluh hatinya setelah mengetahui kalau Mina telah memiliki seorang anak. Tak ingin melihat cucunya bernasib sama wanita itu juga meminta hak asuh Blade kepada Joe. Mendengar hal itu Joe hanya bisa terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keesokan harinya Joe pun mengantar Blade ke rumah neneknya tadi. Di sini Joe tidak berniat untuk menyerahkan Blade tetapi ia ingin memberi waktu kepada wanita itu selama 2 hari jika ingin bersenang-senang bersama cucunya. Di sana juga terlihat Joe sangat berat saat harus meninggalkan Blade tetapi ia berjanji akan menjemputnya setelah 2 hari ke depan. Setelah Joe pergi Blade disambut dengan tumpukan hadiah dari neneknya, namun Blade justru tidak terlihat senang karena yang diinginkannya hanyalah bisa dekat dengan ayahnya. Di sisi lain Joe sedang mengurus hak asuh Blade dengan bantuan pengacaranya, lalu pengacara itu mengatakan bahwa Joe mungkin tidak akan menang karena kalah dalam segi harta.
Di tempat lain Blade yang sedang berada di kapal pribadi milik neneknya tersebut yang sedang jalan-jalan, ia juga memanjakan Blade supaya betah tinggal bersamanya. Singkat cerita 2 hari telah berlalu dan Joe yang akan menjemput Blade kembali, namun karena Blade sudah tertidur, wanita itu pun meminta Joe untuk pergi saja karena Blade sudah betah tinggal bersamanya. Mendengar itu Joe pun langsung kembali ke tempat latihan dan merasa khawatir kalau Blade benar-benar akan meninggalkannya. Di sini Joe dengan penuh kemarahan melampiaskan semua emosinya dengan bermain tinju. Keesokan harinya Blade tiba-tiba diantar pulang oleh ajudan neneknya karena Blade terus meminta ingin pulang kepada ayahnya. Terlihat ia membawa banyak mainan dan baju kesukaannya yang diberikan oleh neneknya itu ketika siap-siap untuk pergi. Kini persidangan hak asuh Blade pun akan dimulai. Terlihat Joe yang begitu tampak cemas karena ia takut jika hak asuh berpindah ke tangan si wanita tersebut. Namun untungnya di persidangan Blade mengatakan ia tidak ingin berpisah dengan Joe karena ia sangat menyayangi ayahnya. Hakim yang melihat itu pun akhirnya memberikan hak asuh Blade kepada Joe. Malam harinya Joe dan yang lain kini merayakan kemenangan atas persidangan tadi. Terlihat mereka semua yang ikut bahagia karena kini tidak akan ada orang lagi yang bisa memisahkan Joe dengan Blade. Ketika sedang makan tiba-tiba Blade batuk dan mengeluarkan darah yang membuat semua orang menjadi panik. Dengan cepat Joe membawa Blade langsung ke rumah sakit. Sesampainya di sana Joe dibuat tambah panik karena sekarang Blade sudah tak sadarkan diri. Kemudian Joe langsung meminta dokter di sana agar segera memeriksa kondisi anaknya. Pagi harinya dokter memberitahu Joe kalau Blade mengidap penyakit leukemia dan hanya 10% kemungkinan hidup bagi setiap anak yang menderita penyakit tersebut. Itu juga harus dibantu dengan kemoterapi dan transplantasi sumsum tulang. Mendengar hal itu Joe tentu saja langsung panik setelah mengetahui penyakit anaknya dan ditambah biaya pengobatannya yang pastinya sangat mahal. Akan tetapi Joe tidak akan pernah menyerah dan ia akan melakukan segala cara demi bisa mengobati Blade. Singkat cerita 6 bulan kemudian memperlihatkan Blade yang kini rambutnya sudah mulai rontok serta terlihat kondisi Blade yang semakin mengkhawatirkan karena penyakitnya tersebut. Joe sendiri sekarang banting setir menjadi pekerja bangunan demi bisa mendapatkan banyak uang untuk pengobatan Blade. Setelah selesai bekerja Joe terus-menerus memberi semangat kepada Blade dengan mengatakan kalau Blade adalah sang juara seperti dirinya. Namun Blade malah mengatakan kalau Joe bukan lagi sang juara dan Blade sangat ingin melihat ayahnya menjadi sang juara tinju lagi seperti dulu. Mendengar hal tersebut Joe pun mengatakan kalau ia akan menjadi lagi sang juara asalkan Blade harus bisa sembuh. Beberapa minggu kemudian memperlihatkan dokter yang sedang menagih uang pengobatan Blade kepada Joe. Si dokter mengatakan jika minggu ini Joe tidak bisa membayar maka pengobatan Blade terpaksa akan dihentikan. Tidak ingin terjadi apa-apa kepada putrinya Joe pun segera menghubungi neneknya Blade untuk meminta bantuan. Singkat cerita Joe dan si wanita itu akhirnya bertemu di sini. Joe langsung menceritakan semuanya tentang apa yang sedang terjadi kepada Blade. Terlihat si wanita ini langsung marah dan kembali menyalahkan Joe yang dianggap tidak becus mengurus Blade. Kemudian Joe mengatakan kalau ia akan memberikan hak asuh Blade kepada si wanita itu asalkan ia mau membantu biaya pengobatan Blade. Pada akhirnya sebelum berpisah Joe pun berpamitan kepada Blade sembari memakaikan kalung milik Mina. Terlihat Blade yang tidak mau berpisah dengan Joe namun dengan terpaksa Joe pun pergi begitu saja meninggalkan Blade dengan air mata yang bercucuran. Joe harus tega meninggalkan Blade yang masih berjuang melawan penyakitnya tersebut. Semua ini Joe lakukan hanya demi kesembuhan Blade yang akan langsung diobati oleh neneknya serta dibawanya ke rumah untuk masa penyembuhan. Singkat cerita Blade pun dipindahkan ke rumah sakit terbaik untuk melanjutkan pengobatannya. Namun di sisi lain Blade terus memanggil nama Joe karena sangat merindukan ayahnya itu. Tapi untungnya demi kesehatan Blade wanita itu mengizinkan Blade untuk menghubungi Joe. Saat tersambung Blade mengatakan bahwa ia akan segera menang melawan penyakitnya. Kemudian Blade pun menagih janji Joe yang pernah mengatakan bahwa Joe akan merebut kembali gelar juara tinju. Mendengar hal itu Joe pun hanya bisa menangis karena sekarang tampak sangat mustahil baginya untuk kembali ke dunia tinju. Namun dengan tekad yang kuat ia pun mendatangi Feng dan mengatakan bahwa ia akan kembali ke ring untuk merebut kembali gelar juaranya. Keesokan harinya ia pun mulai berlatih dengan keras untuk mengembalikan staminanya yang dulu. Meskipun harus memulai dengan melawan petinju kelas bawah ia sangat bersemangat untuk bisa melawan sang juara bertahan sekarang yaitu Yuji.
pertandingan pertama Joe pun dimulai dan disiarkan di TV dan ia terlihat tidak terlalu kesulitan serta mampu mengalahkan lawannya dengan mudah. Setelah pertandingan selesai media yang terkejut karena semua orang telah menganggap Joe telah pensiun, ia menjawab bahwa segala usahanya ini hanya untuk putri kesayangannya yaitu Blade. Blade juga terlihat sangat bahagia setelah melihat ayahnya memenangkan pertandingan pertamanya. Beberapa hari kemudian pertandingan kedua Joe pun dimulai. Ia harus menghadapi beberapa serangan dan terkena beberapa kali pukulan, namun dia berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan lawannya itu. Singkat cerita, pertandingan demi pertandingan berhasil dimenangkan oleh Joe hingga akhirnya ia pun menantang Yuji untuk merebut kembali gelar juaranya. Melihat ayahnya di TV, Blade pun mulai membaik karena ia sangat bangga pada ayahnya. Beberapa hari kemudian Yuji pun menerima tantangan dari Joe dan mengatakan bahwa dia akan mengalahkan Joe hanya dengan 3 pukulan saja. Mendengar hal itu, Joe pun mulai berlatih dengan keras untuk bisa mengalahkan Yuji. Di sisi lain, Blade bersiap-siap untuk pergi ke arena pertandingan untuk menyaksikan pertandingan Joe melawan Yuji. Meskipun neneknya sebenarnya tidak ingin bertemu dengan Joe, tetapi ia setuju demi kesembuhan cucunya itu. Kemudian sebelum bertanding, Joe mencukur rambutnya terlebih dahulu agar mirip dengan Blade yang sudah botak akibat kemoterapi. Hingga akhirnya pertandingan pun dimulai. Di sana terlihat Joe terus-menerus dihajar oleh Yuji, namun ia tetap bertahan. Ketika memasuki ronde keempat, Joe pun terkapar karena tidak kuat lagi menahan serangan dari Yuji. Di sini semua penonton mengira Joe sudah kalah, namun terdengar suara Blade yang terus meneriakkan semangat agar ayahnya bangkit kembali. Mendengar hal itu, ia langsung bangkit dan pertandingan terus berlanjut. Setelah itu Joe nampak mengalami luka parah, namun ia terus bertahan hanya demi putrinya. Ronde demi ronde berlalu hingga memasuki ronde ke-11, dan disinilah Joe memberikan pukulan terbaiknya dan kekuatan terakhirnya. Alhasil ia berhasil membuat Yuji tersungkur. Dan pada akhirnya gelar juara tinju pun berhasil direbut kembali oleh Joe, dan semua yang Joe lakukan itu adalah untuk Blade. Bahkan neneknya Blade pun yang melihat perjuangannya itu langsung memberikan tepuk tangan kepada Joe karena ia merasa bangga kepadanya. 10 tahun kemudian Blade diwawancarai stasiun acara TV dan mengungkapkan bahwa ia adalah satu-satunya orang yang berhasil sembuh dari penyakit mematikan yang pernah dideritanya. Blade mengatakan bahwa kesembuhannya itu berkat sang ayah yang selalu memberikan semangat dan kebahagiaan kepadanya. Di sini Blade mengatakan kalau merasa sangat beruntung memiliki ayah seperti Joe dan ia akan selalu mencintainya walaupun ayahnya dikabarkan sudah meninggal. Namun di sini kematian Joe tidak diketahui penyebabnya karena film langsung tamat. Cinta seorang ayah akan selalu tersembunyi di dalam hatinya dan senyumannya. Ayah adalah orang percaya akan kemampuanmu dan orang yang pertama kali yakin bahwa kamu pasti bisa. Ayah pasti mengerti semua keinginan anaknya, tapi sebaliknya seorang anak terkadang bersikap acuh tak acuh terhadap ayahnya. Sekuat atau sekekar apapun tubuh ayah, ia akan merasa lemah saat melihat buah hatinya sakit. Maka sayangilah ayahmu selagi dia masih ada. Jangan lupakan bagaimana ia menghancurkan rasa lelahnya untuk masa depanmu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa dukung terus channel ini dan sampai jumpa lagi di next video.